Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu seruput. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah request dari seorang mahasiswa yang ingin dianalisis dari perspektif dosen penguji tentang judul skripsi yang ingin dia ajukan. Judulnya adalah strategi manajemen perubahan dalam mengembangkan profesionalitas stakeholders di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia sangat kepingin sekali saya ingin mengomentari, dan baiklah, saya akan mengomentari dengan gaya dosen penguji sewaktu diadakan ujian proposal skripsi. Komentar pertama, judul yang diajukan ini sangat membingungkan bahkan menyesatkan. Mengapa? Karena ada dua teori yang dipaksakan dalam judul ini. Yang pertama terkait dengan strategi perubahan, dan yang kedua dengan manajemen perubahan. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara strategi ini, ada strategi di level mikro, level meso, dan makro. Ada strategi di tingkat kelembagaan dan ada strategi di tingkat personalitas. Nah, ini berbeda dengan manajemen perubahan yang terkait dengan change and development, yang terkait dengan plan, do, dan check. Dan apalagi kalau kita lihat dalam kasus yang ada di Ma'had UIN Malik Malang, tidak ada indikasi sama sekali adanya perubahan-perubahan yang secara masif dan bisa dimasukkan dalam kasus manajemen perubahan. Oleh karena itu, yang lebih tepat terkait dengan hal itu adalah sebenarnya bukan manajemen perubahan, tetapi kalau yang ingin dimaksud arah penelitiannya adalah profesionalitas stakeholders. Itu teori yang digunakan bukan lagi manajemen perubahan, change management, tetapi adalah manajemen sumber daya manusia atau human resources development management. Teori-teori yang lain yang kemudian terkait dengan profesionalitas stakeholder adalah seperti perilaku dan komitmen organisasi dan budaya organisasi. Apalagi istilah stakeholders pendidikan yang dimampatkan dalam judul itu juga terkesan dipaksakan. Kalau kemudian yang dimaksud adalah stakeholders pendidikan ini adalah dewan pengasuh, dewan kiai, murabi murabiyah, dan musib musrifah, maka kurang tepat, karena stakeholders pendidikan itu secara makro meliputi semua orang yang memiliki tanggung jawab penuh, yang memiliki kepentingan penuh terhadap keberlangsungan Ma'had UIN Malik Malang. Stakeholders pendidikan ini terdiri dari pertama adalah pemerintah, kedua adalah alumni, kemudian ada tokoh ulama, tokoh pendidikan, anggota DPRD, users, bahkan mahasiswa itu sendiri. Sehingga kemudian pelabelan atau penggunaan istilah stakeholders ini dalam judul ini tidak tepat sama sekali, karena sebenarnya yang ingin diteliti adalah salah seorang atau sekelompok pengelola pendidikan di dalam Ma'had UIN Malik Malang, tapi bicaranya terlalu meluas sehingga perlu kemudian difokuskan kepada muslim dan muslimah saja. Kalau yang itu yang dimaksud, maka seharusnya tidak menyebut stakeholders pendidikan, tapi yang harus disebutkan adalah musrif-musrifah, atau yang lebih umum lagi para pengelola pendidikan yang ada di Ma'had UIN Malik Malang. Jangan sampai terjadi miskonsepsi atau misleading teori di dalam melihat fenomena yang terjadi di Ma'had UIN Malik Malang. Karena kalau kemudian terjadi miskonsepsi atau misleading teori, maka nanti instrumen-instrumen penelitiannya juga menjadi bias, sehingga tidak bisa digunakan untuk menganalisis. Oleh karena itu, saran saya sebagai seorang penguji proposal skripsi, misalnya melihat judul ini,
Maka teori yang digunakan adalah misalnya teori MSDM, manajemen kepegawaian, perilaku dan komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Apabila kemudian ditarik menjadi sebuah judul proposal skripsi, misalnya saya berikan 3 alternatif. Yang pertama, penerapan nilai-nilai komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitas musrib-musribah dan murabi-murabiyah di Ma'had UIN Maliki Malang. Yang kedua misalnya dampak profesionalitas pengelola pendidikan dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja murabi, murabiyah dan musrib-musribah di Ma'had UIN Maliki Malang. Yang ketiga, budaya spiritualitas organisasi untuk meningkatkan komitmen dan profesionalitas musrib dan musribah di Ma'had UIN Maliki Malang. Saya rasa 3 itu mungkin akan menjadi direview kembali oleh saudara Khalil Amin. Semoga ini bermanfaat. Silakan terus berlatih dan tidak pernah mudah putus asa untuk mencari dan menemukan judul proposal skripsi yang tepat. Demikian, semoga semangat selalu, selamat mencoba berlatih seterusnya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu seruput.